Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh berjumpa lagi dalam roti gembala dengan keadaan yang sehat. Semua diberkati oleh Tuhan. Saya kena percaya semua karena anugerah dan kebaikannya. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Sampai hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena anugerah Tuhan. Tidak terasa kita akan meninggalkan tahun 2025 dan kita akan memasuki tahun 2026. Kita yakin dan percaya kalau Tuhan sudah pimpin, tuntun setiap langkah hidup kita di tahun 2025 sampai nanti pada akhirnya kita akan masuk di tahun 2026. Kita yakin dan percaya Tuhan pun akan memimpin, menuntun setiap langkah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, saat pagi hari ini kita mau melihat, kita mau merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Ya, mari kita mau buka di dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Saya akan bacakan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Kalau saya baca di terjemahan firman Allah yang hidup, di situ dikatakan, Kolose 2 ayat yang ke-7, hendaklah saudara berakar di dalam Dia dan memperoleh kekuatan dari Dia. Berusahalah agar terus-menerus tumbuh di dalam Tuhan dan menjadi kuat, serta bersemangat dalam kebenaran yang telah diajarkan kepada saudara. Semoga hidup saudara berlimpah-limpah dengan sukacita dan rasa syukur atas segala yang telah dilakukannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kembali firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, ya, supaya kita ini berakar di dalam Dia, ya. Hidup kita, hidup rohani kita ini berakar di dalam Tuhan dan dibangun di atas Dia, ya. Hidup rohani kita semakin teguh, semakin kuat di dalam Tuhan, ya. Di situ dikatakan, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saya yakin dan percaya mungkin kita sebagai orang Kristen, ada yang dari lahir sampai dewasa seperti ini, atau mungkin baru saja kita menerima Tuhan, ya. Itu tidak jadi masalah. Yang penting saat ini, apakah iman kita, hidup rohani kita tetap teguh di dalam Tuhan, tetap berakar di dalam Tuhan. Karena kita tahu dunia di luar sana tidak semakin baik, tetapi di luar sana dunia semakin kacau balau. Tapi kalau hidup kekristenan kita ini kuat di dalam Tuhan, hidup rohani kita ini berakar dalam di dalam Tuhan, maka apapun yang akan kita lewati, apapun yang kita hadapi, saya yakin dan percaya kita tetap kuat dan kita tetap teguh di dalam Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, di ayat yang tadi kalau kita baca di firman Allah yang hidup, di situ katakan, hendaklah saudara berakar di dalam Dia dan memperoleh kekuatan dari Dia. Kita sadar tanpa Tuhan kita tidak mampu, betul ya? Tanpa Tuhan kita tidak sanggup. Kalau kita menoleh ke belakang pada waktu kita memasuki tahun 2025 sampai saat ini, ya, mungkin banyak tetesan air mata, banyak pergumulan, ya, banyak suka duka yang kita alami, mungkin sakit penyakit yang kita rasakan. Tapi kalau kita boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kekuatan dari Tuhan. Situ katakan kekuatan dari Tuhan. Di saat hidup kita berakar di dalam Tuhan, saat hidup kita ini kuat, iman kita kuat di dalam Tuhan, maka kita beroleh kekuatan yang baru dari Tuhan. Dan di situ dikatakan
Berusahalah agar terus-menerus tumbuh di dalam Tuhan dan menjadi kuat serta bersemangat dalam kebenaran yang telah diajarkan kepada saudara. Ya, kita harus berusaha supaya hidup kita terus-menerus tumbuh di dalam Tuhan. Tidak hanya berhenti saat ini saja, tidak. Tapi kita terus-menerus kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, kita semakin kuat di dalam Tuhan. Dan di situ dikatakan supaya hidup kita ini berlimpah-limpah dengan sukacita dan rasa syukur atas segala yang telah dilakukannya. Kalau hidup kita berakar di dalam Tuhan, iman kita semakin kuat di dalam Tuhan, ya, dan kita terus bersemangat untuk memperdalam iman kita, mendalami firman Tuhan, ya, menyelidiki firman Tuhan, dan kita terus berusaha untuk semakin teguh di dalam Tuhan. Kita semakin dekat dengan Tuhan. Di situ dikatakan, maka kita akan berlimpah dengan sukacita. Kalau sukacita itu datangnya dari Tuhan, itu tidak dipengaruhi dengan keadaan kita. Mungkin saat ini keadaan kita sedang tidak baik-baik saja. Tapi kalau hidup kita dilimpahi dengan sukacita dari Tuhan, yang kita jalani, kita akan bersukacita selalu. Ya, yang kita hadapi, kita akan bersukacita selalu. Meskipun masalah persoalan belum selesai, mungkin sakit penyakit masih kita rasakan. Tapi kalau sukacita Tuhan itu mengalir dalam hidup kita, kita akan jalani, kita akan lewati satu demi satu bersama dengan Tuhan. Ya, Tuhan mau di dalam hidup kita semakin kuat dalam Tuhan. Tadi saya katakan, tanpa Tuhan kita tidak mampu. Dunia ini sedang tidak baik-baik. Kalau iman kita tidak kuat di dalam Tuhan, hidup kita tidak berakar dalam Tuhan, maka kita akan hanyut dalam dunia ini. Ya, kita akan terbawa arus oleh dunia ini. Tapi kalau iman kita teguh, iman kita kuat di dalam Tuhan, apapun keadaan kita saat ini, kita semakin tetap percaya, mengimani, kita semakin berpegang teguh pada Tuhan. Karena kita tahu, hanya Tuhan yang menjadi sumber pengharapan dalam hidup kita. Ya, kalau kita melihat sebuah pohon yang akarnya kuat, pohon itu akan tumbuh subur dan menghasilkan buah. Demikian juga dalam hidup rohani kita. Kalau akar kita ini kuat tertancap dalam Tuhan, maka di dalam hidup kita akan menghasilkan buah-buah yang bisa dirasakan oleh orang sekitar kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita mau melihat saat ini di dalam Wahyu 3 ayat 15 sampai 16. Wahyu pasal yang ketiga ayat 15 sampai 16. Di situ dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Bapak Ibu Saudara, kehidupan kekristenan ini ada 3 level. Ya, yang pertama yaitu panas rohani. Ya, hidup kita berapi-api di dalam Tuhan, kita bersemangat melayani Tuhan. Apapun tugas tanggung jawab yang diberikan, kita lakukan dengan setia, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena hidup kita ini lagi ada di atas, ya, panas rohani. Kita sedang berapi-api di dalam Tuhan, ya. Kalau hidup kita ada di posisi seperti ini, maka hidup rohani kita akan aman di dalam Tuhan. Ya. Lalu yang kedua yaitu suam-suam kuku. Panas tidak, dingin tidak.
Artinya apa? Kita rajin ke gereja, ya, kita rajin datang beribadah, tetapi hidupnya tidak berubah dan tidak bisa nurut sama Tuhan. Ayat tadi mengatakan apa? Di situ dikatakan, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai hal ini terjadi dalam hidup kita. Kita menjadi Kristen yang suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas, ya. Rasa-rasanya tidak ada gairah lagi. Rasa-rasanya sudahlah, datang ke gereja ya datang. Tidak ada rasa cinta sama Tuhan, tidak ada rasa semangat kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita sedang ada di level yang ini, suam-suam kuku, ya, tidak panas atau tidak dingin. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai hidup rohani kita ada di tempat ini, di level ini. Lalu yang ketiga, kita mau melihat, yaitu dingin rohani. Kalau yang pertama itu luar biasa, yang kedua masih mending lah. Kita masih datang beribadah, kita masih berusaha, ya. Tapi kalau kita sudah memasuki yang level yang ketiga ini, dingin rohani, hati-hati. Lama-kelamaan hidup kita akan dibawa arus dunia ini, dan kita akan tidak kelihatan lagi. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita mau melihat bagaimana caranya supaya akar kita ini semakin kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, yaitu utamakan Tuhan lebih dari segalanya. Matius 6 ayat 33, di situ dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita berusaha, ya, mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Di saat kita mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya, kita mencari Tuhan, di situ kita akan mendapatkan kekuatan yang baru dan hidup rohani kita semakin dalam di dalam Tuhan. Lalu yang kedua, bagaimana caranya supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan? Bersekutu dengan firman-Nya. Di situ dikatakan di Mazmur 119 ayat yang 105, di situ dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Biarlah hidup kita ini selalu bersekutu dengan firman. Bukan hanya membaca, sekedar membaca, tidak. Tapi biarlah firman yang kita baca itu merema dalam hidup kita. Dan kita mau belajar untuk melakukan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ayat ini dikatakan, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan ini yang menguatkan hidup kita. Firman Tuhan ini yang menyadarkan kita. Seperti sinyal, ya, seperti sinyal itu. Kalau kita sedang melenceng, di saat itu kita diingatkan oleh firman Tuhan dan kita kembali pada jalurnya Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kita sangat perlu untuk bersekutu dengan firman Tuhan. Kita lebih dalam lagi merenungkan firman Tuhan, sampai firman Tuhan itu menjadi rema, terjadi dalam setiap kehidupan kita. Dan itu membuat akar kita semakin kuat di dalam Tuhan. Lalu yang ketiga, bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Kalau kita baca di 1 Tawarik 16 ayat yang ke-11, di situ dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ini yang kita perlukan Bapak Ibu Saudara, supaya akar kita semakin kuat dalam Tuhan. Kita bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Ada pujian yang mengatakan, ku terhubung denganmu. Ada satu ikatan, ya, ada satu ikatan yang terjalin antara kita dengan Tuhan. Satu hubungan yang sangat manis sekali. Di saat kita diam dalam hadirat Tuhan,
Di saat kita bersekutu secara pribadi dengan Tuhan, di situ kita dikuatkan kembali. Ya, mungkin masalah persoalan masih kita hadapi, sakit penyakit masih kita rasakan. Tapi kalau kita ada terhubung dengan Tuhan, kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka di situ dikatakan hidup kita akan dipulihkan di dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, mengakhiri tahun 2025 ini, biarlah kita hidup kita semakin kuat di dalam Tuhan. Hidup kita semakin berakar dalam Tuhan. Ya, iman kita semakin teguh di dalam Tuhan. Karena kita tahu, kalau iman kita teguh di dalam Tuhan, Tuhan yang menjadi jaminan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita mau berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pagi hari ini firman-Mu mengingatkan kembali kepada setiap kami, supaya hidup kami berakar dalam Tuhan. Hidup kami semakin teguh dalam Tuhan. Iman kami semakin kuat di dalam Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak mampu. Tanpa Tuhan kami tidak sanggup. Tanpa Tuhan kami tidak berdaya. Sungguh kami perlu akan Engkau Tuhan. Mari Bapa, bawa kami dalam hidup kami sehari-hari, untuk kami mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Kami mendahulukan Tuhan lebih dari segalanya. Dan kami boleh merenungkan firman-Mu siang dan malam, supaya iman kami semakin teguh dalam Tuhan. Dan kami boleh memiliki hubungan yang selalu dekat dengan Tuhan. Karena kami tahu di dalam hadirat-Mu, hidup kami dipulihkan dalam Engkau. Terima kasih Bapa, meteraikan setiap firman-Mu yang sudah kami dengar pagi hari ini. Dan biarlah kami boleh melakukan setiap firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.